Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan menjadi bekal hidup kita hari ini. Di tengah-tengah kondisi kehidupan yang sulit. Dan biarlah setiap langkah hidup kita senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus menyertai kita di dalam pemberitaan firman Allah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat hari yang baru, hari yang baik, sehingga kami hari ini bisa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Berkati setiap firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong dan memimpin kami, agar kami dapat menangkap maksud-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua. Dan biarlah setiap orang yang mendengar firman ini diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak Saudara untuk melihat pembacaan Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36, sampai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berdoa dan berjagalah di tengah kesukaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam khotbah Minggu Prapaskah, di tengah-tengah masa tanggap darurat karena wabah penularan virus COVID-19, saya ingin mengajak saudara dan kita semua untuk merenungkan perikop dari doa Yesus
di Taman Getsemani. Dan saya berdoa melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan ini, kita semua dapat mengambil pesan Tuhan bagi kita melalui renungan ini, agar kita dapat membangun sebuah kesiapan hidup, sikap hidup yang terarah, yang tepat, yang benar di dalam merespon situasi kehidupan kita hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan dan mengamati pembacaan tadi, maka dapatlah saya katakan bahwa ada sebuah kesamaan situasi yang terjadi antara situasi kita dan kondisi Yesus di dalam peristiwa doa di Getsemani ini. Jika memang bisa dikatakan demikian, walaupun saya sadar bahwa ada perbedaan tingkat kualitas tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh Yesus dan kita. Namun paling tidak, secara umum kita dapat melihat ada sebuah kondisi yang relatif sama, yang dari dalamnya kita dapat belajar dan mengambil sebuah keteladanan penting dari perkataan-perkataan Yesus untuk kita jadikan sebagai sebuah pedoman atau pilihan sikap dalam merespon situasi kehidupan kita hari-hari ini. Nah, apakah sebenarnya kesamaan situasi itu? Kesamaan situasi yang saya lihat dari pembacaan ini adalah adanya sebuah perasaan kecemasan dan perasaan terintimidasi oleh situasi atau oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Baik Yesus pada waktu itu maupun kita hari ini. Ada kesamaan situasi, yaitu berkaitan dengan persoalan rasa cemas dan intimidasi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam teks Injil Matius ini, kita mendapatkan sebuah pesan peringatan dan penguatan yang cukup strategis untuk kita renungkan di dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini. Dan selanjutnya dapat kita praktekkan bagaimana kemudian Yesus melalui sikap dan ajaran yang ia sampaikan kepada murid-murid menolong murid-murid, bahkan melalui tulisan Injil Matius dapat menolong kita agar kita juga memiliki sebuah pilihan sikap untuk merespon dengan tepat situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kehidupan kita menjadi cemas dan terintimidasi. Poin penting yang kemudian akan menjadi renungan kita pada hari ini, atau ayat penting yang kemudian saya jadikan sebagai pokok pijak atau titik landasan perenungan pada hari ini adalah pada ayat yang ke-41 terkait dengan nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, apakah yang kemudian kita bisa tangkap, kita terima pesan yang ingin disampaikan Alkitab melalui tulisan Injil Matius di dalam pasal yang ke-26, ayat 36 sampai 46, dan khususnya pada ayat 41 ini, saudara. Ada 3 hal yang akan kemudian saya sampaikan pada hari ini di dalam perenungan kita terkait dengan bagaimana kita dapat menghadapi situasi yang mencemaskan dan mengintimidasi kehidupan kita. Beberapa poin penting yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh adalah yang pertama, bahwa situasi kecemasan dan perasaan terintimidasi
jika itu tidak disikapi dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dapat membuat seseorang itu bisa masuk. Atau di dalam bacaan kita, terjemahan LAI, dapat jatuh ke dalam pencobaan. Situasi kecemasan, perasaan terintimidasi yang tidak disikapi dengan benar dapat membuat kita masuk ke dalam pencobaan. Ya. Saudara perhatikan kata dapat jatuh, ya, bisa masuk. Ini adalah sebuah kondisi yang dapat terjadi. Orang bisa masuk ke dalam pencobaan jika seseorang tidak memperhatikan kondisi-kondisi penyebab yang dapat membuat ia masuk. Itu sebabnya di dalam teks Alkitab, saudara, kata jatuh, ya, atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan eisel-tete, yang berbentuk dalam bentuk kalimat aorist subjunctive, adalah sebuah bentuk pengandaian. Artinya bahwa situasi seseorang bisa masuk ke dalam pencobaan ketika dia tidak mempertimbangkan, dia tidak memperhatikan situasi sebelumnya. Makanya disebut dengan pengandaian. Bahwa jika A, maka B. Nah, jika A tidak diperhatikan, maka akan terjadi B. Atau B bisa terjadi jika A terjadi. Berjaga-jagalah kamu dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya bahwa situasi pencobaan ini bisa terjadi ketika orang ada di dalam kondisi cemas dan terintimidasi. Dengan catatan dia tidak memperhatikan hal-hal penting sebagaimana yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kata pencobaan yang disebut dengan peirasmon, ya, dari kata peirasmos, adalah sebuah situasi keadaan di mana seseorang itu masuk di dalam situasi terganggunya sebuah integritas. Orang terbawa ke dalam sebuah keadaan yang dapat membuat perilakunya itu berbeda dengan nilai-nilai kehendak Allah. Pencobaan adalah sebuah kondisi di mana orang bisa tergoda untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Maka LAI menerjemahkan kata eisel-tete tadi dengan kata jatuh, ya, jatuh. Walaupun sebenarnya eisel-tete itu punya arti masuk, ya, bisa masuk ke dalam, ya. Tetapi LAI dengan mungkin mengikuti juga terjemahan NIV mencoba lebih menjelaskan bahwa ada sebuah kondisi di mana orang masuk ke dalam pencobaan itu jatuh. Ada dalam sebuah kondisi yang bisa membuat hidupnya terpuruk. Inilah kondisi pencobaan. Nah, nasihat Yesus di dalam ayat 41 ini, saudara, di mana dia berharap agar murid-muridnya, dan saya percaya bahwa kita hari ini yang membacanya juga, tidak jatuh ke dalam pencobaan jika kita memperhatikan nasihat-nasihat Yesus. Dan pernyataan Yesus di dalam ayat 41 ini sejalan dengan ajaran yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Misalnya di dalam Matius 6 ayat 13, di mana dia berkata, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Artinya kondisi pencobaan adalah sebuah keadaan yang bisa terjadi, tapi juga bisa tidak. Dan di dalam ayat 41 ini, Yesus menunjukkan bahwa peirasmon, pencobaan, adalah sebuah kondisi yang dapat bisa terjadi jika kondisi yang sebelumnya ini tidak diperhatikan. Ada sebuah peringatan penting yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-murid dan kepada kita hari ini di tengah kondisi situasi yang sulit ini, ya, di tengah kondisi yang serba tidak baik ini.
kita perlu memperhatikan nasihat Tuhan Yesus agar kita juga tidak jatuh, tidak masuk ke dalam pencobaan. Saudara, apakah ketika Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-murid dan mengajarkan doa semacam ini kepada banyak orang, itu berarti bahwa Tuhan Yesus ingin mengajar bahwa ketika kita berdoa, kita diminta agar hidup kita harus selalu baik dan tidak akan pernah masuk ke dalam sebuah situasi yang buruk atau keadaan-keadaan yang tidak baik. Atau dengan kata lain, keadaan-keadaan tidak baik adalah sebuah bentuk atau sekedar sebuah hukuman saja dalam diri kita. Nah, kita perlu hati-hati di dalam memahami hal ini. Ketika Yesus mengajarkan kita hal ini, ketika Yesus juga mengajar kita untuk berdoa, untuk kita tidak dibawa ke dalam pencobaan, Yesus sebenarnya ingin mengajar kita. Bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak akan pernah ada dalam situasi sulit. Bukan untuk mengajarkan bahwa kita tidak akan pernah jatuh di dalam sebuah persoalan-persoalan yang berat. Untuk mengatakan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah mengalami sebuah wabah, kondisi, keadaan seperti yang kita alami hari-hari ini. Tidak dalam arti demikian. Tetapi Yesus mengajar kita agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Agar kita diminta berdoa, agar Allah memimpin kita untuk kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Agar kehidupan kita, ketika kita ada di situasi-situasi sulit, masa-masa sulit, masa-masa kesukaran, iman dan percaya kita tidak hilang. Iman dan kepercayaan kita tidak rusak, melainkan dapat memiliki respon yang benar. Inilah maksud Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita untuk bertindak, untuk bersikap agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, bukan berarti kita tidak pernah akan mengalami hal yang sukar. Bukan kita tidak pernah mengalami hal yang sulit. Tetapi Tuhan ingin, kalau toh kita harus masuk dalam situasi-situasi sulit, kalau toh kita harus masuk dalam situasi-situasi sukar, iman kita tidak hancur, iman kita tidak rusak, dan kita tidak dibawa ke dalam sebuah sikap, respon yang kontraproduktif, yang berbeda dari nilai-nilai kebenaran, yang kemudian menggoda kita untuk hidup di dalam kejahatan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi di dalam nasihat firman Allah ini, pesan utamanya adalah bagaimana agar di tengah-tengah situasi sulit kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah persoalan pandemik COVID-19 ini, kita perlu memperhatikan nasihat Tuhan Yesus agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan seperti apa yang kemudian bisa muncul sebenarnya ketika kita tidak merespon situasi hari-hari ini dengan tepat, dengan benar, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Yang pertama, Saudara, kalau kita bisa memperhatikan, kita bisa terjatuh dalam sebuah persoalan dalam konteks domestik rumah tangga kita. Kita tahu bahwa situasi dan keadaan yang dimunculkan dari wabah COVID-19 ini mengganggu stabilitas kehidupan rumah tangga. Ya. Ekonomi terganggu karena pekerjaan banyak yang macet, pekerjaan banyak yang tertunda, sehingga kemudian mempengaruhi pendapatan, mempengaruhi ekonomi, dan pada akhirnya ketika ekonomi rumah tangga terganggu, stabilitas rumah tangga juga akan terganggu. Kita masuk dalam sebuah kondisi krisis di dalam hidup rumah tangga. Orang bisa saling menyalahkan, orang lebih sensitif, orang lebih mudah marah. Kita perlu memperhatikan nasihat Tuhan Yesus. Di tengah situasi kecemasan dan terintimidasi, hati-hati, perhatikan baik-baik hidup kita. Jangan sampai situasi ini membawa kita pada pencobaan, sehingga kehidupan rumah tangga kita hancur. Yang kedua, Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan nasihat Tuhan Yesus, bisa saja kondisi seperti hari-hari ini juga merusak konteks kehidupan kita bersama. Misalnya terkait dengan berbagai respon di dalam menyikapi himbauan pembatasan fisik maupun sosial. Orang bisa saja kemudian
memiliki respon yang berbeda, dan pada akhirnya membuat orang jatuh pada sikap-sikap yang kontraproduktif. Orang bisa jatuh pada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, orang juga kemudian bisa jatuh dalam perdebatan-perdebatan yang pada akhirnya merusak persekutuan dan kualitas hidup bersama. Ya, di dalam media sosial, saudara bisa melihat ada berbagai macam sikap terkait dengan situasi ini, terkait dengan berbagai regulasi, terkait dengan berbagai himbauan. Itu saja sudah menciptakan polarisasi di kalangan orang Kristen sendiri di dalam menghadapi situasi ini. Apakah gereja harus tetap atau gereja boleh ibadah online? Ini saja sudah bisa menimbulkan perdebatan. Dan akhirnya saudara, situasi, kondisi yang tidak kita sadari ini dapat merusak persekutuan dan kualitas hidup kita bersama. Kita bisa jatuh dalam pencobaan seperti ini. Dan yang lain, saudara, misalnya kita juga bisa saja jatuh dalam pencobaan yang berkaitan dengan konteks spiritualitas hidup kita atau hidup rohani kita. Dalam situasi seperti ini, dalam kondisi yang mencemaskan dan mengintimidasi, orang sudah terjerat dengan berbagai kesulitan. Orang kemudian bisa bertanya dan jatuh dalam krisis iman. Mengapa kok seakan-akan Tuhan tidak membela? Seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kami. Seakan-akan Tuhan tidak menjaga kehidupan anak-anaknya. Mengapa Tuhan tidak menjaga gereja? Mengapa Tuhan mengizinkan justru kami ada di dalam situasi ini? Saudara, kondisi ini bisa membuat kita jatuh dalam krisis iman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan nasihat Tuhan Yesus, kita bisa terjatuh dalam pencobaan yang berkaitan dengan kehidupan spiritualitas kita. Terjadi krisis iman, dan pada akhirnya kita bisa meninggalkan iman kita. Kita tidak lagi mempercayai Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini, setiap kita perlu mempertimbangkan nasihat Tuhan Yesus. Kita perlu mempertimbangkan potensi buruk dari persoalan kecemasan dan situasi terintimidasi itu. Dan karena itulah, nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sangat up to date, sangat relevan dengan situasi kita hari-hari ini. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kemudian kita perhatikan? Nah, mari kita lihat apa yang kemudian Alkitab ingin sampaikan melalui ajaran Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Ketika kita sadar bahwa ada potensi buruk yang lahir dari situasi kecemasan dan perasaan terintimidasi yang disebut oleh Yesus dengan pencobaan, maka kita perlu mengambil sebuah langkah strategis yang tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Yang pertama, Tuhan ajarkan kepada kita agar potensi pencobaan ini dapat diminimalisir. Kita perlu membangun sebuah sikap berjaga-jaga. Ayat 41 tadi katakan, berjaga-jagalah. Hal pertama yang kita perlu perhatikan agar kehidupan kita dapat keluar dari potensi buruk pencobaan atau pencobaan itu dapat kita minimalisir, maka Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita tuh sadar, penuh kewaspadaan. Bahkan berjaga-jaga dapat diartikan dengan sebuah bentuk usaha untuk men-set up, untuk mengatur, untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan situasi yang terjadi di depan kita, terkait dengan persoalan yang ada dalam hidup kita hari ini. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Mengapa kita perlu dan mengapa Yesus menekankan persoalan berjaga-jaga ini? Karena Yesus ingin kita dapat mempertahankan sebuah kualitas kehidupan yang benar di dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus menekankan murid-muridnya, berjaga-jagalah
supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ingin agar situasi yang mencekam pada waktu itu tidak membuat murid rusak, tidak membuat murid hancur, tidak membuat murid-murid Yesus kehilangan iman, kepercayaan, keyakinan kepada apa yang selama ini telah Ia ajarkan. Hal yang sama juga ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Berjaga-jagalah agar kita dapat mempertahankan kualitas kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi kita hari-hari ini. Apa yang perlu kita jaga ketika kita coba bercermin dalam konteks hidup kita hari ini? Yang pertama, tentu kita perlu menjaga hidup kita, fisik kita. Ya. Kita perlu memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak boleh membangun sikap overconfidence, ya. Tetapi mari kita dengan sadar, dengan hikmat Allah, dengan sebuah sikap hidup yang benar, sikap hidup beriman yang sehat, juga memperhatikan bagian-bagian kehidupan fisik kita, ya. Karena Tuhan juga ingin kehidupan kita sehat. Itulah sebabnya Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan ingin hidup kita sehat. Jagalah hidup saudara. Perhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ini wujud kesadaran kita berjaga-jaga. Apa yang dihimbau oleh pemerintah dalam mengatasi wabah penularan virus corona ini perlu kita sikapi dengan baik agar kehidupan kita sehat. Dan kalau hidup kita sehat, kita tidak akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang merusak kualitas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mari kita jaga pikiran kita. Kognitif kita jaga, afektif kita jaga, ya. Kita betul-betul memelihara semuanya. Di tengah situasi seperti ini, kita perlu membangun sebuah sikap berpikir, cara berpikir penalaran yang sehat, ya, yang baik, yang benar. Sehingga kita tidak mudah tertipu, baik oleh hoax, tertipu oleh konsep-konsep yang tidak memiliki dasar yang benar, maupun perasaan-perasaan yang hanya menipu, yang sebenarnya tidak membuat kita memiliki sebuah kualitas kehidupan yang baik. Jaga pikiran kita, jaga pemahaman kita, ya, jaga perasaan-perasaan kita, agar kita dapat menata sebuah kualitas kehidupan jiwa berpikir yang sehat. Sehingga akhirnya kita meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat membuat kehidupan kita mengalami hal-hal yang tidak baik, membuat jiwa kita terganggu, hati kita terganggu, kognitif kita terganggu, perasaan kita rusak. Karena apa? Karena kita tidak menjaga pikiran yang sehat dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, nasihat berjaga-jaga di dalam konteks kita hari ini dapat kita wujudkan di dalam menjaga pola relasi kita. Ya. Di tengah situasi yang seperti ini, serba tidak baik, serba memprihatinkan, dan kita harus akui cukup berat, kita perlu membangun pola relasi yang sehat. Jangan mudah untuk merusak pola relasi kita dengan pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Jangan mudah merusak pola relasi kita dengan pilihan-pilihan sikap yang tidak baik. Jangan mudah merusak pola relasi kita dengan respon-respon yang tidak benar, tidak sehat, tidak membangun. Jaga pola relasi kita, baik dalam lingkup rumah tangga, lingkup yang lebih luas, lingkup kebersamaan dalam iman, bahkan dalam lingkup masyarakat kita. Jaga. Dan saya percaya kalau kita mau menjaga ini dengan baik, saudara, kita sedang meminimalisir kemungkinan untuk terjatuh ke dalam pencobaan. Kita meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita kehilangan
damai sejahtera, kehilangan kualitas kehidupan yang baik di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Karena itu, nasihat Yesus yang pertama, bagaimana kita bisa meminimalisir pencobaan yang terjadi. Berjaga-jagalah. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kemudian kita dapat meminimalisir pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam diri kita dengan bercermin kepada nasihat Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 ini. Yang kedua adalah jagalah hidup kualitas di dalam doa. Jaga hidup doa kita. Tetaplah berdoa. Ya. Mungkin hal ini terlihat sangat klasik sekali. Tetapi kalau kita mau jujur, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Inilah juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Inilah juga yang kemudian diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita. Dalam situasi terpuruk, dalam situasi kecemasan, Yesus berdoa. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu berdoa. Ya, kita perlu berdoa. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah wujud pengakuan bahwa Allah itu sebenarnya berdaulat atas kita. Di dalam doa, kuasa penguatan dari Allah hadir dalam diri kita. Di dalam Lukas dikatakan ketika Yesus sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan lewat malaikatnya memberi penguatan kepada Yesus. Ada penguatan yang datang dari doa. Dan di dalam doa itu juga ada sebuah pernyataan iman dalam diri kita. Bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang sanggup menolong, sanggup menguatkan, sanggup memampukan seluruh hidup kita di dalam menghadapi situasi-situasi hidup kita. Yesus berdoa kepada Bapanya. Dan karena dia percaya bahwa di dalam doa, di dalam pengharapan kepada Bapa, ada penguatan yang akan datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala bentuk jawaban doa, saya percaya, adalah cara Allah untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya kepada kita. Doa bukanlah sebuah kesempatan untuk kita mengatur Allah. Karena di dalam doa kita mengakui kedaulatan Allah. Tetapi di dalam doa kita menaikkan permohonan kepada Allah. Dan apapun bentuk doa yang Allah akan berikan kepada kita, apapun bentuk jawaban dari doa yang Tuhan mau berikan kepada kita, saya percaya itu adalah cara Allah yang terbaik untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya. Doa juga perlu untuk kita lakukan. Bukan hanya sebagai sebuah kesempatan untuk kita dapat mendapatkan berbagai pertolongan dari Allah. Tetapi di dalam doa, kita dibawa untuk terus mengarahkan hati kita kepada Allah. Untuk kita dapat terus hidup di dalam kebenarannya. Doa memastikan bahwa engkau adalah anaknya. Dan dia, Allah itu, adalah Bapamu. Di dalam doa, kita terkoneksi dengan Allah. Karena kita percaya bahwa hidup kita di dunia ini tidak bisa kita lepaskan dari tujuan yang Ia tetapkan dalam diri kita. Doa memastikan bahwa kita tetap hidup, berjalan bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan hidup kita hari-hari ini tidak mudah. Harus kita akui, cukup sulit bagi kita. Situasi ini telah merambah ke semua aspek kehidupan kita. Tidak mudah untuk kita jalani. Tetapi percayalah, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita teladan. Hidup ini sukar. Hidup hari-hari ini mencemaskan. Hidup hari-hari ini memang membuat kita terintimidasi. Tapi Tuhan sudah mengajar kita bagaimana hidup ini tidak menghancurkan kita.
Bagaimana situasi ini tidak menghancurkan kita. Bagaimana hidup ini tidak membawa kita jatuh kepada pencobaan. Tuhan mengajar kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Apapun yang Dia kerjakan, apapun yang Ia izinkan, kita percaya di situ Dia akan menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Kehidupan kita yang berjaga-jaga dan berdoa tidak lain tidak bukan hanya diarahkan, hanya didedikasikan untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tetap kuat bersama Tuhan. Tuhan akan menolong kita menjalani hidup kita hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa, yang sudah Engkau ajarkan, bahkan Engkau teladankan kepada kami. Kami tahu hidup kami hari-hari ini tidak mudah. Hidup kami hari-hari ini membuat kami merasa cemas. Hidup kami hari-hari ini membuat kami terintimidasi. Tapi firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu sudah membackup kami. Firman-Mu sudah memberikan kepada kami langkah-langkah strategis. Bagaimana situasi ini tidak menghancurkan, tidak membuat kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kami harus tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam Tuhan. Sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber pertolongan kami. Hamba berdoa, kuatkan terus kehidupan anak-anak-Mu. Kuatkan terus kehidupan mereka. Dan biarkanlah mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang sanggup melewati berbagai situasi ini bersama-sama dengan Tuhan. Turunlah kuasa-Mu, turunlah kekuatan-Mu, turunlah roh-Mu dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.